Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa nukarrim wa numajjid wa nu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Ukhuwah Kelurahan Duku, Kota Palembang. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, dan yang kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus kepada ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Jami Ukhuwah yang insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita semua dikumpulkan Allah di masjid yang penuh keberkahan ini dalam rangka majelis taklim bulanan yang diselenggarakan oleh Masjid Jami Ukhuwah. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita di sore hari ini akan mendatangkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, baginda Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua akan menjadi pengikut Nabi Muhammad yang baik hingga akhir masa. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari ini izinkan kami menyampaikan sedikit tausiah agama dengan tema pentingnya dakwah kepada persatuan umat. Jadi tema kita sore ini ibu-ibu, pentingnya dakwah kepada persatuan umat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita membahas kata dakwah, kalau di bahasa Indonesia ditulis dakwah ibu-ibu ya, pakai huruf K, dakwah. Nah, kalau bahasa Arabnya dakwah. Nah, kata dakwah ini berasal dari bahasa Arab da'a yada'u, yang isim masdarnya adalah da'watan. Nah, jadi dakwah ini berasal dari kata kerja da'a yada'u, yang artinya adalah mengajak atau menyeru. Nah, jadi kalau kita menyeru atau mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini sudah disebut dengan dakwah. Nah, jadi dakwah ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah bukan cuman bisa dilakukan oleh ustadz ya ataupun kiai. Bukan cuman dakwah ini dilakukan di masjid, di musola ataupun di mimbar-mimbar, tapi segala macam aktivitas yang isinya kita mengajak orang lain kepada Allah, baik itu dengan ilmu kita, ya, dengan lisan misalnya nasihat kita,
dengan tenaga kita, dengan harta kita, ataupun segala macam kemampuan kita, maka aktivitas ini disebut dengan aktivitas dakwah, ya. Jadi ibu jangan sedih ya. Ayo Ustaz, aku nih ndak pacak ngomong misalnya. Nah, ndak pacak dakwah. Nah, bukan cak itu ibu maksudnya. Jadi segala macam aktivitas yang mana di situ kita mengajak orang lain kepada Allah, bukan cuma dengan lisan kita, ya, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta. Nah, itu semua merupakan aktivitas dakwah yang nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua sepakat ya bahwasanya Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat sukses dalam dakwah. Benar tak ibu-ibu? Sepakat ya? Jadi Nabi Muhammad itu sosok yang sangat sukses di dalam berdakwah. Bahkan salah satu kesuksesan terbesar Nabi itu adalah kesuksesan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Ya. Nah, mengapa Nabi Muhammad begitu sukses dalam dakwahnya? Maka kalau kita kaji, setidak-tidaknya ibu-ibu sekalian ada tiga hal yang menyebabkan dakwah Nabi begitu sukses, terutama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan umat. Ya, apa saja ketiga hal ini? Yang pertama, rahasia kunci kesuksesan dakwah Nabi di dalam mempersatukan umat adalah Nabi itu selalu menjadi contoh teladan yang baik. Nah, ini yang pertama. Jadi sudah kita tahu ibu-ibu bahwasanya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada Rasul itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagimu. Nah, jadi Nabi itu ketika berdakwah, beliau selalu menjadi contoh terbaik, teladan bagi umat. Ya, para sahabat belumlah mereka melaksanakan satu ibadah kecuali ibadah tersebut telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dicontohkan. Seperti contoh, kalau kita membahas misalkan masalah sholat ibu-ibu, Nabi menjelaskan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu ya sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, jadi para sahabat itu mereka memperhatikan bagaimana tata cara sholat Nabi, dipelajari, ya, ditiru. Nah, lalu mereka pun mengikuti ittiba kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan lagi dalam hadis tentang manasik, ibu, tentang haji ataupun umroh, Nabi menjelaskan, ya, khudhu anni manasikakum, ambillah olehmu daripadaku tata cara manasik kamu. Khudhu anni manasikakum, ya, jadi ambillah oleh kamu daripadaku tata cara manasik kamu. Sebelum sahabat melaksanakan ibadah haji maupun umroh, mereka memperhatikan bagaimana tata cara ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang harus kita garis bawahi ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad itu adalah sosok pemersatu. Setuju tak ibu-ibu? Nabi itu bukan sosok pemecah belah. Nabi Muhammad terbukti di dalam sejarah itu adalah sosok yang mempersatukan. Ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke Yasrib, ya, Yasrib itu Madinah, di situ ada dua kelompok besar, namanya suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj.
Nah, suku Aus dan Khazraj ini adalah suku yang berasal dari Yaman. Asalnya ibu-ibu. Jadi asalnya dari Yaman, akhirnya mereka merantau ke wilayah Yasrib atau Madinah. Nah, di Madinah ini suku Aus dan Khazraj itu saling bermusuh-musuhan, saling curiga. Bahkan pernah terjadi perang ibu-ibu antara suku Aus dan Khazraj. Jadi mereka ini saling curiga, ada rasa dendam dan lain sebagainya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau akhirnya mempersatukan kedua suku yang berpecah belah tadi. Suku Aus dan Khazraj dipersatukan Nabi, akhirnya kedua suku ini menjadi kelompok Ansor, ya. Inilah kelompok Ansor di Madinah. Nah, lalu setelah terbentuk kelompok Ansor ini, kelompok ini pun kembali dipersatukan oleh Nabi Muhammad dengan kaum Muhajirin. Muhajirin itu ibu-ibu adalah kaum yang datang dari kota Mekah. Jadi wong Mekah yang mereka itu tertindas, ya, terboikot, terzolimi. Akhirnya mereka pindah, berhijrah ke kota Madinah. Nah, mereka ini dikenal dengan kelompok kaum Muhajirin. Nah, ini pun dipersatukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, yang tadinya kaum Aus dan Khazraj, kedua suku ini ribut, Bapak Ibu, ya, saling curiga dan lain sebagainya, dipersatukan Nabi menjadi kaum Ansor. Nah, setelah mereka bersatu, mereka pun dipersatukan Nabi dengan kaum Muhajirin yang datang dari wilayah Mekah. Inilah hebatnya Nabi, ya. Jadi Nabi itu sosok yang peduli dengan persatuan. Nah, ngapo harus kita dengungkan di zaman sekarang ini persatuan ini, Ibu? Karena kita di zaman sekarang ini, ya, kondisi umat Islam ini sangat menyedihkan, Ibu. Kalau kita perhatikan, kita sekarang ini terkotak-kotakkan. Jadi kelompok-kelompok, ya. Dan terkadang kita di dalam intern umat Islam ini saling mengklaim bahwasanya kita adalah pemilik kebenaran. Ya, menyalahkan, menyesatkan, mengkafirkan, bahkan ya, menganggap orang lain yang tidak sepaham dengan kita akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi zaman sekarang ini perlu ibu-ibu kita menyuarakan yang namanya persatuan di tengah-tengah umat. Ingat, di tengah banyaknya pandangan pemikiran, ya, pandangan organisasi, kelompok dan lain sebagainya, ada satu ikatan kuat di tengah umat Islam ini. Itulah ikatan kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat ibu-ibu sekalian, bahwasanya Allah tidak menyebut kita itu dengan nama-nama kelompok, ormas, pandangan pemikiran dan lain sebagainya. Tapi Allah menyebut kita cuma dengan satu kata, yaitu Islam atau umat Islam. Cuman itulah Allah nyebut kita dengan kata Islam atau umat Islam. Jadi ingat bahwasanya Tuhan kita sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiblat kita sama, yaitu Ka'bah. Pedoman hidup kita sama, yaitu Al-Qur'an dan juga As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini sama-sama umat Islam. Ya, tidak usah saling merasa paling benar ibu, ya. Nyalahkan, menyesatkan dan lain sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi bersatu kita. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam banyak hadis kalau kita perhatikan, Nabi itu sangat menekankan persatuan.
Ya, ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan orang mukmin itu, ya, dalam rasa cinta, rasa kasih, dan juga kelembutan atau rasa sayang, itu laksana satu tubuh. Kalau satu tubuh itu ada organ tubuh yang merasakan sakit, maka organ tubuh yang lain akan terjaga. Tidak pacak tenang, tidak pacak tidur, ya, dan juga akan merasakan sakit. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya, maka jadilah kamu, kata Nabi, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, kita ini diperintahkan untuk bersatu. Ya, bahkan secara tegas Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah, ya, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, ya, dan jangan bercerai-berai. Jadi jelas ibu-ibu, ya, Nabi itu menghendaki kita umat Islam ini bersatu, kompak, gak usah ribut, ya, saling salah menyalahkan dan lain sebagainya. Ini bisa membuat kita lemah, ya, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jadi kunci pertama kesuksesan dakwah Nabi itu ialah Nabi senantiasa menjadi contoh, ya, uswah atau qudwah, teladan buat kita. Nah, yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kunci kesuksesan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi itu ketika berdakwah, ketika mempersatukan umat, beliau senantiasa menggunakan bahasa yang jelas. Nah, ini kunci kedua. Jadi kalau kita nak dakwah, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ngajak wong, nasihati wong, maka gunakanlah bahasa yang jelas, tidak bertele-tele. Ya, ikan sepat, ikan gabus dimakan dengan ikan lili. Nah, ya, lebih cepat, lebih bagus, dan tidak usah bertele-tele. Nah, kalau kita nak dakwah, nasihati wong, tidak usah bahasa yang bertele-tele. Contohlah Nabi Muhammad. Bahkan Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis muttafaqun alaih, ini termaktub dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi menjelaskan, bu'istu bijawami'il kalim. Aku diutus Allah dengan jawami'al kalim. Apa makna jawami'al kalim? Ini adalah perkataan yang jelas, ringkas, akan tetapi dalam, Bapak Ibu, penuh makna. Jadi Nabi itu ketika dakwah, beliau senantiasa menggunakan bahasa yang jelas, penuh makna. Ya, kalau ditafsirkan banyak maknanya, tapi ringkas. Sebagaimana pepatah Arab disebutkan, khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang sedikit, yang ringkas, akan tetapi menunjukkan, ya, terarah. Nah, seperti itu. Jadi gunakanlah bahasa yang lugas, yang jelas. Tidak usah bertele-tele. Dan jingok kemampuan audiens kita, pendengar kita. Nah, ceramah depan ibu-ibu, tidak usah bahasa tinggian, ya. Kadang kita nih ibu-ibu, terkadang kalau pengen dianggap wong akademik, ya, ngeluarkan bahasa tinggi, sampai tidak paham ibu-ibu tadi. Ya, kalau ibu-ibunya akademik lemah, ya, sama-sama kuliahan kalau. Nah, kadang kita nih nak nunjukkan bahwasanya kita tuh belajar dan lain sebagainya, akhirnya mengeluarkan bahasa yang tinggi. Bingung ibu-ibu, ya. Mengeluarkan bahasa tadi misalnya preventif. Nah, ya.
Apa dia preventif ibu-ibu? Nah, bingung. Akhirnya tidak nyambung. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita nasihati wong lain, dakwah ngajak kepada kebaikan, gunakan bahasa yang jelas, yang bisa dimaklumi, dimengerti oleh orang-orang tersebut. Seluruh nabi itu hadirin, mereka diutus Allah itu dengan bahasa kaumnya, ya, supaya nabi dan rasul itu dapat menjelaskan sejelas-jelas mungkin maksud syariat perintah Allah kepada kaum-kaumnya. Nah, jadi itu yang kedua ya. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, kunci kesuksesan dakwah Nabi Muhammad dalam mempersatukan umat. Ya, tadi yang pertama ibu-ibu, Nabi itu selalu menjadi contoh dan teladan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas. Ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kunci kesuksesan dakwah Nabi dalam mempersatukan umat, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup di tengah-tengah umat. Nah, inilah yang harus kita tiru, ibu-ibu. Nabi itu beliau hidup bermasyarakat, hidup di tengah umat. Jadi Nabi Muhammad itu biasa ke pasar, belanja, ya, dan lain sebagainya. Tidak membatasi diri, ya. Dan hebatnya Nabi ini dakwanya bukan dakwah yang eksklusif, khusus untuk satu kelompok saja, tidak. Seluruhnya menjadi objek dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu ibu-ibu, kalau kita pelajari, itu beliau bukan cuma dakwah dengan pejabat, tapi juga dengan rakyat. Bukan cuma dakwah dengan orang kaya, tapi juga dengan orang miskin. Bukan cuma dakwah dengan orang yang dewasa, orang yang tua, tapi juga dengan anak-anak. Nabi dakwah dimanapun tempat. Di masjid Nabi berdakwah, di pasar Nabi berdakwah, ya, di kebun Nabi berdakwah, di medan perang Nabi berdakwah, mengajak orang lain kepada Allah. Di mana-mana pun tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Jadi Nabi itu dakwahnya sifatnya tidak eksklusif. Nah, yang kita sedih ya sekarang ini ibu-ibu, ya mohon maaf ya, ini nasihat untuk kita juga. Jadi sekarang ini ada sebagian dai-dai yang dakwahnya eksklusif untuk kelompok tertentu saja. Kalau ada wong kaya ngundang baru datang. Nah ya, kalau wong yang ngundang tadi wong fakir tidak datang. Kalau ada misalnya masjid besar yang ngundang baru datang ibu. Kalau yang ngundang masjid di kampung, musola kecil, nah, tidak dipenuhi undangan tersebut. Bahkan kadang dibatalkan secara sepihak. Nah, ini kita sedih. Ya. Kadang dakwah juga khusus untuk golongan-golongan tertentu yang pacak dengar cuma wong kaya be. Nah, ya. Padahal Nabi tidak itu sifatnya. Nabi hidup berbaur di tengah umat, berdakwah, segalanya dijadikan objek dakwah oleh Nabi Muhammad. Bukan cuma dengan muslim, bahkan dengan orang-orang di luar Islam. Nabi juga berdakwah. Inilah hebatnya dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak membatasi. Karena Nabi itu hidup berbaur di tengah umat. Makanya ibu-ibu sekalian, ini rahasionya ya. Kalau kita nak jingo suatu aliran itu menyimpang apa tidak, biasanya kalau aliran yang menyimpang itu dia dakwahnya tertutup. Ngadakan kajian misalnya tempatnya tertutup. Ya, di ujung komplek lo misalnya, di ujung lorong tempatnya tadi. Bertemu tadi malam hari. Ya, bergelap dan lain sebagainya. Nah, yang pacak masuk rombongan dia be. Kelompok dia be. Yang lain tak pacak. Nah, ini kita curiga dengan majelis-majelis seperti ini. Jadi kalau majelis yang benar itu ibu-ibu, dia dakwanya terbuka untuk seluruh orang. Siapapun yang nak datang diterima. Bukannya tertutup, cuma untuk golongannya be. Nah, ya, ada sekat-sekat. Nah, ini tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah Nabi itu menjangkau semua orang. Bahkan Nabi hidup di tengah-tengah umat, berbaur.
Ya. Nah, itulah luar biasanya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ibu-ibu sebagai penutup, kita ini umat Islam sekarang ini yang kita miris, ya. Kita sekarang itu lebih mudah terbakar dengan perbedaan kecil ketimbang penderitaan besar umat Islam. Kita nih Bu lebih mudah panas dengan hal-hal yang kecil. Tapi dengan yang besar kita pura-pura tidak tahu. Janganlah ibu-ibu sekalian, sekarang ini tidak semua umat Islam di seluruh dunia bisa aman, damai dan nyaman seperti kita. Lihatlah saudara kita di Palestina, di jalur Gaza, ya, yang mana mereka anak-anak kehilangan keluarga, kehilangan bapak, kehilangan ibu, untuk makan susah, pendidikan susah, rumah-rumah mereka hancur, habis, ya. Nah, ini kita tidak peduli. Lihat juga saudara kita sekarang yang ada di Iran, misalnya, yang baru-baru ini diserang oleh Amerika dan Israel. Jadi Amerika dan Israel ini sejak zaman dulu, ibu-ibu, jelas terang-terangan menyerang, menghancurkan negara-negara Islam yang tak mau tunduk dan patuh pada mereka. Ya, ini penderitaan kita, umat Islam dihancurkan. Lihat juga saudara kita di negeri lain, baik di Sudan, ada perang saudara sekarang, ya, di Afghanistan, di Lebanon dan lain sebagainya. Nah, ini semua perlu perhatian kita umat Islam. Kadang kita ini ibu-ibu lebih mudah terbakar dengan hal-hal kecil, mempermasalahkan furu'iyah, tapi dengan penderitaan umat Islam kita diam. Pemimpin-pemimpin kita sekarang lebih banyak diam dengan penderitaan umat Islam. Mana suaranya ibu-ibu? Terkadang kita perhatikan pemimpin dunia Islam sekarang, jangankan melakukan dukungan, ya, secara militer ataupun dan lain-lain sebagainya, mengecam dan memboikot pun banyak yang takut. Ya, kita umat Islam sekarang jadi tersekat-sekat. Kalau yang diserang itu satu kelompok dengan kita, satu mazhab dengan kita, baru galak kita bantu. Kalau yang diserang, yang dihancurkan, dilululantakkan tidak sama dengan kita diam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Kelompok-kelompok Islam sekarang ini banyak diam, menyaksikan pembantaian, ya, penghangusan, pembumi hanguskan wilayah-wilayah Islam, wilayah-wilayah kaum muslimin. Padahal di zaman dulu, ibu-ibu sekalian, ketika terjadi kekerasan terhadap kaum muslimin di suatu daerah, kaum muslimin di negeri lain akan merasakan kekerasan tersebut seolah-olah terjadi pada mereka. Ya, oleh karenanya, mari sebagai penutup kita hilangkan sekat-sekat di antara kita umat Islam ini. Kita bersatu, ibu-ibu. Tidak usahlah kita pikirkan masalah perbedaan kita. Kita ini sesama umat Islam jelas lebih banyak persamaan ketimbang perbedaan. Jelas itu ibu-ibu. Masih banyak, lebih banyak persamaan ketimbang perbedaan kita. Jadi kita fokus saja pada persamaan kita. Kita hilangkan perbedaan di antara kita. Kita maklumi setiap perbedaan karena ini adalah sunnatullah. Kita lupakan hal-hal tersebut. Jangan kita dengan hal-hal kecil ribut ibu-ibu, saling hantam dan lain sebagainya. Tapi justru kita melupakan penderitaan besar umat Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sebagai penutup, saya mengajak kita semua, mari sama-sama kita menjadi orang-orang yang sejuk, saling menyatukan, saling mengokohkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempersatukan hati kita dan hati-hati kaum mukminin di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, sedikit nasihat kita pada kesempatan sore hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun.